Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin memaklumi Gibran Rakabuming yang hanya akan hadir dalam debat resmi KPU. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz pada Jumat 8 Desember 2023. Menurutnya memang sebagian paslon ada yang memilih ingin gagasan dan visinya dikaji oleh publik. Ada paslon yang ingin kemampuannya dilihat oleh publik di TV maupun di forum-forum. Namun ada juga yang memang tidak ingin kemampuannya dilihat publik. Oleh karenanya, ia memaklumi ketidakhadiran Gibran dalam beberapa forum debat. Usama sendiri tidak mengetahui alasan Gibran enggan meladeni forum-forum terbuka seperti yang dilakukan cawapres lainnya. Ia kemudian mempertanyakan apakah memang Gibran tidak memiliki waktu untuk menghadiri debat atau butuh persiapan banyak untuk menghadiri debat. Usama mengatakan bahwa Gibran mungkin butuh waktu persiapan lebih banyak karena memang selama ini jauh dari debat atau adu gagasan. Oleh karenanya, Usama mengatakan bahwa pihaknya memaklumi absennya Gibran dalam berbagai acara adu gagasan. Usama berkata bahwa Timnas Amin fokus pada paslon yang diusungnya. Ia yakin bahwa Anies dan Caimin merupakan pasangan calon yang paling siap dalam menghadapi debat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies menyebut kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Pernyataan itu disampaikan saat Anies diminta berjoget saat melakukan kampanye bertajuk Desak Anies di Lampung, Kamis 7 Desember. Saat itu moderator acara tiba-tiba meminta Anies untuk berjoget untuk melanjutkan sesi acara diskusi. Anies kemudian berkata jika ada gagasan tidak perlu berjoget. Sementara itu Prabowo merespon apa yang disampaikan Anies. Prabowo menjawab pertanyaan Anies dengan bertanya kalau ada gagasan tetapi ingin berjoget apakah tidak boleh. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat 8 Desember 2023. Prabowo kemudian meminta agar Anies mempelajari terlebih dahulu terkait gagasannya bersama Gibran. Ia meminta agar gagasannya dipelajari terlebih dahulu sebelum berkomentar. Kemudian saat ditanya apakah pernyataan dari Anies membuatnya merasa tersindir atau tidak, dirinya pun hanya menjawab terserah. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM-KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM-KM UGM Gilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Gilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Gilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Gilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Kuningan, Jawa Barat. Dalam melakukan kampanye, Anies mengunjungi Pasar Kepuh Kuningan Sabtu 9 Desember 2023. Menurut Anies, Pasar Kepuh merupakan lokasi yang dianggap seperti pulang ke kampung halaman. Anies mengatakan banyak makanan yang dahulu pernah Anies kunjungi di pasar tersebut. Saat melakukan kampanye di Pasar Kepuh, Anies mendengar sejumlah keluhan dari para pedagang. Mereka rata-rata mengeluhkan soal harga-harga yang mahal sehingga berdampak pada daya beli pengunjung pasar. Anies bercerita bahwa para pedagang kebanyakan mengeluhkan tingginya harga cabai. Selain harga cabai,
Anies berkata bahwa para pedagang daging juga mengungkapkan keluhannya. Menurut Anies, para pedagang daging mengeluhkan dampak daging impor, sehingga akibat banyaknya daging impor, pedagang daging lokal mengalami penurunan. Anies kemudian mengungkap solusi dari keluhan yang disampaikan pedagang daging tersebut. Anies mengatakan bahwa perlu ada regulasi yang jelas untuk mengatur impor daging. Ia menyebut bahwa salah satu program yang dibawanya bersama Caimin adalah menghidupkan kembali pasar lewat Pasar Amin. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming melakukan kampanye mengunjungi kawasan Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Kampanye tersebut digelar pada Sabtu 9 Desember 2023. Gibran mengajak warga setempat untuk membersihkan kawasannya. Menurut Gibran, pembersihan kawasan Rusun Cilincing tidak harus dilakukan ketika pasangan Capres-Cawapres menang pemilu 2024. Pernyataan itu kemudian disambut oleh sorak-sorai warga setempat. Gibran mengatakan siapapun pemenang Pilpres 2024, lingkungan sekitar Rusun Cilincing perlu segera dibersihkan. Menurut Gibran, pembersihan wilayah Rusun Cilincing perlu dilakukan secepatnya. Dikatakan Gibran, kebersihan di Rusun Cilincing kurang sehingga perlu dilakukan gotong royong dalam membersihkan wilayah tersebut. Selain mengajak warga untuk gotong royong membersihkan wilayah Rusun Cilincing, Gibran juga mendengar keluhan-keluhan dari warga. Gibran mengatakan bahwa warga penghuni Rusun Cilincing mengeluhkan soal sertifikasi profesi. Ya kalau di Rusun Cilincing tadi kita fokus ke ini keluhan-keluhan warga sana kan masalah sertifikasi profesi, lalu keadaan rusun itu sendiri. Tapi nanti kami tangani ya, tenang aja ya. Akan direnovasi nggak mas? Kan itu belum direnovasi, belum pernah direnovasi. Ya kebersihannya, lalu akses masuknya perlu diperbaiki semua. Terutama kan di sana banyak anak-anak ya. Kita lihat kebersihannya kurang. Nanti akan kami tangani. Gotong royongnya itu nanti akan seperti apa mas? Ya gotong royong dengan warga, relawan, tenang aja nanti kami tangani ya. Yuk. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkap bahwa Capres-Cawapres yang diusungnya sudah siap melakukan debat Pilpres yang digelar KPU. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Juru Bicara Tim TKN Prabowo Gibran, Dhanil Ansar pada Jumat 8 Desember 2023 sore. Dhanil mengatakan bahwa tidak ada masalah menjelang debat perdana KPU dari tim Prabowo Gibran. Menurutnya Prabowo mahir dalam berdebat, sedangkan Gibran juga sudah terbiasa melakukan debat. Saat disinggung soal ada atau tidaknya latihan bersama yang dilakukan pasangan tersebut, Dhanil mengatakan kalau itu bukan persoalan penting. Menurut Dhanil, yang terpenting adalah kesiapan dari masing-masing pribadi Prabowo Gibran untuk menjalani debat. Ditemui secara terpisah, Gibran juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap dalam melakukan debat KPU. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Desember. Gibran mengatakan bahwa ia telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi debat resmi Pilpres. Salah satunya adalah dengan melakukan simulasi debat. Gibran juga mengatakan bahwa dirinya juga akan melakukan simulasi debat bersama dengan Prabowo Subianto. Namun Gibran tidak merinci detail terkait waktu pelaksanaan simulasi debat tersebut. Mas, persiapan debat Capres-Cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut berkomentar terkait makin banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Menurut Caimin, masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia melalui Aceh perlu untuk dihentikan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin di Binjai, Sumatera Utara pada Jumat 8 Desember 2023. Caimin mengatakan bahwa kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan ketidakstabilan. Menurut Caimin, ketenangan warga Aceh juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, menghentikan sementara kedatangan pengungsi Rohingya dinilai perlu untuk dilakukan. Caimin meminta agar pemerintah memprioritaskan warga asli Aceh terlebih dahulu. Penghentian sementara masuknya pengungsi Rohingya juga dinilai bisa mencegah terjadinya konflik di Aceh. Sementara itu, masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia menjadi perhatian Presiden Jokowi. Jokowi menduga ada jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di balik masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan telah mendapatkan laporan mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia. Jokowi menyampaikan ada dugaan keterlibatan jaringan TPPO.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku heran karena Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi terus diserang menjelang Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Jakarta Theater Jumat 8 Desember 2023. Awalnya Prabowo bercerita dirinya banyak diterpa isu negatif beberapa waktu terakhir. Akan tetapi Prabowo mengaku tidak masalah dengan serangan tersebut. Namun Prabowo mengaku heran dengan serangan yang saat ini mulai diarahkan ke keluarga Jokowi. Bahkan tak hanya Jokowi saja yang menjadi sasaran penyerangan, namun juga Iriana Jokowi turut diserang. Meski begitu, Prabowo menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan sang istri hanya menanggapi santai serangan yang dilayangkan kepada mereka. Bahkan menurut Prabowo, ia pernah menyaksikan secara langsung keduanya hanya senyum saat menghadapi berbagai serangan yang ditujukan kepada dirinya. Karena itu Prabowo pun mengaku pihaknya akan mengikuti jejak Jokowi dan Iriana. Prabowo mengatakan bahwa pemimpin yang ingin berbuat baik untuk rakyat tidak memikirkan perasaan pribadi. Menurutnya, serangan isu hoax itu sudah menjadi resiko sebagai tokoh politik. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meralat pernyataannya soal operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang disebutnya tidak mengantongi cukup bukti. Ia menegaskan pernyataan yang benar adalah menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD pada Sabtu 9 Desember 2023. Menurut Mahfud MD, OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki cukup bukti. Ia mengaku telah keliru menyebut OTT dengan tersangka dalam pernyataan yang ia lontarkan sebelumnya. Mahfud MD menyebut hingga saat ini sudah banyak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun tersangka OTT KPK itu tak kunjung disidangkan karena tak cukup bukti. Menurut Mahfud, hal tersebut bisa menyiksa orang karena berlangsung bertahun-tahun. Sebelumnya Mahfud mengatakan bahwa KPK melakukan kesalahan dalam melakukan OTT. Mahfud berkata bahwa dalam banyak OTT, KPK selalu kurang bukti atas tindak kejahatan dari para targetnya. Namun kini Mahfud MD telah mengoreksi pernyataannya dengan menyebut bahwa apa yang disampaikannya itu keliru. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden.
Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.